Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iis Ernawati dengan NIM 7211419020. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya memasuki bab 3 mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, apa sih perdagangan elektronik? Jadi, perdagangan elektronik merupakan suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan sistem berbasis komputer dan antarmuka. Nah, e-commerce di luar batasan perusahaan ini ada dua, B2C dan B2B. B2C atau business to consumer, yaitu transaksi-transaksi antara pebisnis dan konsumen. Untuk B2B, business to bisnis, itu transaksi-transaksi antara bisnis dan bisnis, dan di sini tidak ada konsumen. Sebagai contoh, itu suatu transaksi dari produksi, distribusi, lalu masuk ke toko eceran, lalu baru ke konsumen. Jadi di sini dari produksi ke toko eceran ini merupakan kegiatan B2B. Nah, sedangkan dari toko eceran ke konsumen itu merupakan kegiatan B2C. Lalu ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari perdagangan elektronik, antara lain perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, dan ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Nah, di sini ada juga kendala-kendala dari e-commerce, antara lain tingginya biaya, kekhawatiran akan masalah keamanan, sopir yang belum mapan atau belum tersedia. Nah, bagaimana sih jalan menuju e-commerce? Jadi, perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Nah, ada intelijensi bisnis. Artinya yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari unsur-unsur lingkungan di luar perusahaan Nah, ini ada basis data eksternal di mana perusahaan dapat memperoleh informasi unsur lingkungan perusahaannya Ada seperti penolong atau alat bantu seperti ada LexisNexis. Itu merupakan untuk mencari informasi hukum, keuangan, dan pemerintahan. Ada dialog untuk mencari berita, bisnis, pemerintahan, dan sumber-sumber lain. Ada Global Exchange Service, yaitu menjual jasa untuk pengintegrasian transaksi elektronik di rantai pasokan global. Ada Reuters, yaitu mencari dan menganalisis media berita untuk subjek perhatian perusahaan yang lebih efektif. Ada kongres, yakni menawarkan beragam topik bagi para periset, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada mesin pencari, yaitu suatu program komputer untuk menanyakan sekelompok kata yang diinginkan oleh para pencari. Seperti yang kita ketahui ada Yahoo, Excite, AltaVista, MSN, Google, ArcGIS, dan lain sebagainya. Ada sistem interorganisasional atau biasanya yang disebut IaaS. Itu merupakan strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nah, IaaS ini memiliki manfaat seperti efisiensi komparatif. Jadi, persekutuan dagang akan lebih efektif atau lebih efisien secara tajam Lalu ada kekuatan penawaran, baik penawaran dengan pemasok maupun penawaran dengan pelanggan untuk mencapai keuntungan yang dituju oleh perusahaan. Ada EDI atau pertukaran data elektronik. Itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sistem interorganisasional tadi. Ada extranet, yaitu memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain menggunakan teknologi informasi yang terhubung internet. Nah, ini ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ada pengaruh penerapannya, yakni antara lain untuk pengaruh internal itu ada kebutuhan internal, karena IaaS ini merupakan sebuah kebutuhan internal perusahaan. Dan IaaS ini merupakan dukungan dari manajemen puncak. Lalu ada unsur dengan sekutu dagang dan tekanan dari pesaing Dan selain itu, ada juga manfaat-manfaat tidak langsung dari IaaS seperti
berkurangnya kesalahan, biaya turun, meningkatkan efisiensi operasional, lalu ada perbaikan hubungan dengan sekutu dagang, ada meningkatnya kemampuan untuk bersaing dengan pesaing-pesaing, lalu ada perbaikan layanan dengan pelanggan. Nah, strategi B2C untuk e-commerce itu ada 4. Ini ada produk-produk digital. Jadi, produk-produk itu bisa dimanfaatkan secara non-fisik, kayak gitu, seperti film, musik, kayak gitu. Lalu, ada produk-produk fisik. Nah, ini produk yang harus kita miliki secara wujud nyatanya, kayak gitu. Jadi, ini produk seperti yang dikelola oleh kantor pos, misalnya, kayak gitu. Jadi, kantor pos itu merupakan jasa untuk mengirimkan barang. Jadi barangnya itu dikonsumsi atau diterima oleh pelanggan kayak gitu. Jadi harus diterima fisiknya. Lalu ada penjualan maya versus campuran. Contohnya itu seperti Shopee kayak gitu. Itu merupakan online shop kayak gitu, dan itu ada di mana penjual itu yang hanya punya toko online-nya di Shopee aja tanpa ada punya toko offline atau toko fisiknya kayak gitu. Sedangkan ada juga toko yang dia mendirikan sebuah bangunan dijadikan sebagai pusat penjualannya atau bangunan fisik dari tokonya dan juga toko online-nya yang ada di Shopee gitu. Lalu ada pemerintahan elektronik. Jadi pemerintah juga sudah meranah ke elektronik. Jadi contohnya itu seperti sensus penduduk. Sensus penduduk sekarang apalagi dengan adanya wabah corona ini, sensus penduduk dilakukan secara online oleh masing-masing masyarakat. Jadi petugas sensus tidak usah repot-repot untuk pergi ke masing-masing rumah masyarakat itu. Lalu langkah e-commerce berikutnya itu ada perdagangan bergerak begitu. Jadi perdagangan semakin maju tingkat kualitasnya, seperti yang dulu dengan sistem barter sekarang sudah online kayak gini ya, udah masuk lebih tinggi kayak gitu. Seperti kalau diibaratkan oleh sinyal itu udah yang dari yang dulu 2G lalu ke 3G, lalu sekarang udah familiar dengan 4G, dan sekarang juga sudah muncul adanya 5G kayak gitu. Lalu ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat kayak gitu, karena dengan adanya nirkabel yang semakin cepat seperti telepon seluler, jadi tidak menutup kemungkinan untuk adanya nirkabel berkelas bisnis di semua tempat kayak gitu. Nah, saran-saran keberhasilan penggunaan internet antara lain ada, kita harus memiliki situs web yang kuat, browser dan struktur basis data fleksibel dan intuitif. Kalau ada menekankan isi, terus harus sering diperbarui, melihat apa sih kebutuhan dari pelanggan, lalu tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, serta ciptakan rasa kebersamaan serta mencari bantuan jika membutuhkan bantuan kayak gitu. Jadi untuk membutuhkan bantuan sekarang lebih mudah ya, karena dengan didukungnya sebuah internet kayak gitu, apalagi untuk berbisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.